The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Sobat Healthies, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan ke-57, Hospital Talk kali ini akan membahas topik tentang pelayanan kesehatan terstandar pada ibu hamil. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber Dr. Andi Welly, spesialis OBGYN, dokter spesialis OBGYN di RSUD Kebun Lama. Selamat siang dokter, Ya, gimana halo. kabarnya dok? Sehat. Sehat ya dok. Nah, karena kita memperingati Hari Kesehatan Nasional, tentunya Hari Kesehatan Nasional tidak luput tentang pelayanan kesehatan terstandar pada ibu hamil. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang terstandar pada ibu hamil? Ya, jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan kita nomor 21 tahun 2021, memang ada yang dikatakan pelayanan kesehatan terstandar, yaitu mencakup 6 item. Yang pertama adalah mencakup item pertama mengenai pelayanan kesehatan sebelum hamil, kemudian diikuti pada saat hamil, persalinan, masa nifas. Kemudian ada lanjutannya tambahannya yaitu pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Jadi pelayanan kesehatan pada ibu hamil tidak hanya pada masa kehamilan ya dok, bahkan sebelum kehamilan hingga setelah persalinan ya dok ya? Iya, jadi memang dimulai pada saat sebelum hamil, jadi dipersiapkan terlebih dahulu gitu, dengan tujuan adalah untuk mempersiapkan kondisi kehamilan dan persalinannya supaya menjadi sehat, aman gitu, sehingga luarannya ibunya juga sehat, bayinya juga sehat. Baik, berarti tujuannya sebelum kehamilan itu ya dok, mempersiapkan kehamilan yang sehat. Nah, untuk pelayanan kesehatan sebelum kehamilan itu apa saja dok yang penting untuk diperiksakan? Jadi untuk pelayanan kesehatan sebelum persalinan pada saat mempersiapkan kehamilan, maka yang perlu dipersiapkan adalah kondisi kesehatan dari ibunya sendiri. Kemudian ibunya harus mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan di mana dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan status gizi dan pemeriksaan seperti pemeriksaan tekanan darah, nadi, pemeriksaan berat badan ibu gitu. Nah, itu nantinya akan tujuannya adalah untuk supaya pada saat terjadinya kehamilan kondisi ibunya memang dalam kondisi yang optimal. Baik, berarti memang perlu diperiksa dari awal ya dok untuk status gizi, apakah ada anemia atau pemeriksaan fisik lainnya ya dok. Iya. Nah, untuk pelayanan kesehatan pada ibu yang sudah hamil, kira-kira berapa kali dok minimal Ya, ibu jadi hamil harus ya, periksa ke fasilitas kesehatan? ya, jadi memang terdapat perubahan. Kalau yang sebelumnya kan kita 4 kali, sekarang berdasarkan Permenkes 21 itu kita menjadi 6 kali, di mana kita bagi menjadi 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Nah, dari total 6 kali tersebut minimal harus 2 kali itu bertemu dengan dokter SPOG atau dokter kandungannya, yang termasuk di dalamnya dilakukan pemeriksaan USG gitu. Baik, berarti ada perubahan ya dok, kalau dulunya 4 kali, sekarang minimal 6 kali ya dok ya? Iya, betul. Baik, nah untuk selanjutnya ketika sudah masuk ke masa persalinan nih dok, kira-kira ibu hamil sebaiknya ke fasilitas kesehatan apa dok? Puskesmas kah, rumah sakit kah, atau bagaimana dok? Ya, jadi memang yang disarankan adalah untuk melahirkan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, di mana ditolong oleh minimal satu tenaga medis dan 2 tenaga kesehatan. Nah, apabila sangat terbatas, maka dapat ditolong oleh 2 tenaga kesehatan. Nah, untuk ibu-ibu yang mempunyai komplikasi pada saat kehamilan dan persalinannya, maka idealnya memang harus dilakukan persalinan di rumah sakit, atau bila tidak memadai maka dapat dilakukan rujukan ke vaskes pelayanan yang di atasnya. Tuh. Berarti tidak dianjurkan ya dokter untuk bersalin di rumah tanpa penolong, tanpa tenaga kesehatan ya dok ya? Iya, betul. Jadi harus di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Nah, setelah persalinan kira-kira perlu kontrol nggak dok? Ya, jadi itu kita masuk ke dalam masa nifas ya. Untuk masa nifas memang kita ada program 4 kali waktu pembagian. Yang pertama adalah pada saat pertama dalam 48 jam pertama. Nah, itu kan biasanya di fasilitas pelayanan kesehatan dan masih kita pantau. Kemudian periode keduanya adalah pada saat 3 hari sampai 7 hari. Nah, biasanya itu bisa juga dipantau oleh bidan atau tenaga kesehatan yang dekat dengan rumahnya. Nah, kemudian untuk ketiga itu pada periode pada periode 8 sampai 28 hari. Nah, biasanya
ibu hamil atau ibu-ibu yang sudah melahirkan disarankan untuk kontrol di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kita masuk pada masa terakhir, yaitu pada masa 29 sampai 40 hari, di mana itu memang sudah merupakan akhir dari masa nifas. Jadi kontrol setelah masa nifas atau masa setelah melahirkan atau persalinan itu berarti 4 kali ya dok? Iya, betul. Baik. Nah, untuk selanjutnya dok, untuk yang tadi poin kelima dan keenam, bagaimana dok untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kontrasepsi? Ya, jadi selama masa pandemi ini pelayanan kontrasepsi atau pelayanan keluarga berencana kita tuh menjadi sangat terganggu karena kita tidak bisa melakukan tatap muka, sehingga akses untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi berkurang gitu. Jadi pada saat masa sekarang kan memang sudah lebih enak, lebih longgar ya. Jadi akses masyarakat atau ibu yang setelah melahirkan itu dapat langsung menuju ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi atau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan seksual lainnya gitu. Kalau untuk kontrasepsi disarankan segera dok setelah melahirkan atau kira-kira yang sebaiknya berapa lama? Ya, tergantung dari kebutuhan dari ibu tersebut. Nah, perlu juga kan dilakukan diskusi antara pasangannya, antara ibu dan suami. Nah, ibu ini termasuk ke dalam fase yang mana? Menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau memang sudah tidak menginginkan kehamilan lagi gitu. Nah, nanti itu akan kita konselingkan, konsultasikan, diskusikan antara dokter dengan pasiennya, baik antara ibu dan suaminya juga gitu. Berarti tergantung tujuannya ya dok ya, tujuan dari keluarga itu mau menjarangkan atau mau menghentikan, udah selesai. Nah, kalau mau ke fasilitas kesehatan untuk kontrasepsi harus dibawa pasangannya ya dok ya? Iya, karena ada beberapa keadaan yang memang kita membutuhkan persetujuan dari pasangan. Misalnya contoh, misalnya ibu ingin melakukan pemasangan spiral atau IUD yang kita bilang. Nah, maka itu memang harus dilakukan informed consent, persetujuan baik dari ibu dan dari suami gitu. Jadi ada baiknya pasangannya baik ibu dan suaminya datang untuk bertemu dengan dokter. Oke deh dok. Nah, untuk kira-kira ada pesan nggak dok untuk ibu di rumah yang sedang mempersiapkan kehamilan atau yang sedang hamil? Ya, dengan adanya PMK nomor 21 ini kita bertujuan untuk mempersiapkan kehamilan agar kehamilan tersebut menjadi kehamilan yang aman dan sehat. Kemudian proses bersalinnya juga proses bersalin yang dengan yang sehat, sehingga nantinya anak yang dilahirkan akan menjadi sehat juga, dan tentunya juga kondisi ibunya juga dalam keadaan sehat selama dalam proses kehamilan, melahirkan sampai selesai atau nifas. Jadi ibu sehat, anak sehat ya dok ya? Iya, betul. Nah sobat LPS sudah tidak bingung lagi kan ketika mempersiapkan kehamilan, saat kehamilan dan bahkan saat persalinan, periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa oleh tenaga kesehatan. Oke, terima kasih dokter Andi untuk informasinya. Sama-sama. Semoga sukses dan sehat selalu ya dok. Ya. Kami dari RSUD Kebayoran Lama mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Tetap sehat, tetap semangat. See you next time. The most favorite hospital talking Indonesia.